Penglihatan, pendengaran, dan hati itu akan ditanya. Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai ilmunya. Sesungguhnya setiap manusia kelak akan ditanya tentang pendengaran, penglihatan, dan hatinya. Surat Al-Isra ayat 36. Kita kadang sering dengar di TikTok. Sering dengar ya. Misalnya, nak bikin ini, nak bikin ini, nak bikin ini. Kita ikuti. Padahal sebenarnya, misalnya obat ya. Campur ke ini, campur ini. Kalau kita tidak punya ilmunya, uang di TikTok itu kan cuma share-share baik. Bisa jadi di satu tubuh itu, di tubuh kita, oke, ada manfaatnya, tapi di tubuh orang lain, mungkin di dalam tubuhnya itu punya ada penyakit yang lain yang tidak bisa dengan obat itu. Jadi tidak bisa disamaratakan. Jadi setidaknya ketika kita melihat dan melakukan apa yang kita lakukan itu, kita harus tahu dulu ilmunya. Artinya segala yang kita dengar, kita lihat itu tanya ke dulu. Kalau memang belum dapat ilmunya, tanya ke dengan orang lain. Mungkin orang lain yang sudah duluan dapat ilmunya dari kita. Nah, ilmu itulah yang bisa kita gunakan. Yang keempat, perjanjian. Jadi yang ditanyakan adalah tentang perjanjian kita. Ada tak janji kita dengan orang lain? Oke, kalau misalnya janji itu belum ditepati, ya atau ditunaikan, maka akan diminta pertanggungjawaban juga di akhirat. Cak, dengan anak, nah jangan niat dengan anak tuh. Dek, kakek, kalau kau ranking, Umi bakal beli kau tas baru, sepeda baru. Nah, tagenya kita belum ada duit. Gak kita, yo kakek ini pas dia dapet rankingan, Mi, mana Mi sepeda baru, tas baru. Apa Umi pernah berjanji? Nah lupa janji itu be. Nah satu kesalahan. Misalnya ingatan kita tidak kuat, catat. Yang namanya janji itu wajib itu. Dan sempurnakanlah perjanjian karena sesungguhnya perjanjian itu akan ditanyakan. Surat Al-Isra ayat 34. Termasuk juga janji kita dengan Allah. Nazar ya, yang nazarnya untuk kebaikan. Kalau misalnya aku kalau anakku lulus, aku nak sholat sunnah terus, sholat rawatib terus, tidak akan tinggal. Janji dengan Allah, janji dengan manusia itu harus semua ditepati. Yang kelima itu amanah yang diberikan. Setiap kalian adalah penjaga amanah dan setiap kalian akan ditanya tentang amanah tersebut. Seorang imam atau pemimpin negara adalah penjaga amanah dan dia akan ditanya tentang amanat jadi pemimpin. Seorang bapak akan ditanya, ya, dia adalah penjaga amanat dalam keluarganya dan dia akan ditanya tentang amanat itu. Seorang ibu akan ditanya tentang amanat di rumah suaminya dan dia akan ditanya tentang apa yang dijaganya. Dan seorang pembantu adalah penjaga amanat harta majikannya dan dia akan ditanya tentang amanat tersebut. Hadis Bukhari dan Muslim. Karena amanat ini miliknya semua manusia, kita jadi emak-emak, amanat kita apa? Anak-anak sama keluarga, rumah yang kita tempati. Jadi kalau dia sebagai ibu berarti amanatnya adalah anak-anaknya. Kalau dia jadi seorang istri juga, dia amanatnya jadi seorang istri. Dengan nyapu itu adalah salah satu bentuk menunaikan amanat. Amanat seorang istri. Jangan, aku kan udah begawe, tapi di rumah ada amanat. Apalagi dia begawe nambah lagi amanat dalam pekerjaan. Kalau kita lah sudah dapat amanat itu ya ditunaikan. Keadaan manusia ketika dihisab, orang kafir itu akan dihisab ya, keadaannya itu di dalam bentuk celaan-celaan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Nah orang kafir ya, barang siapa yang diteliti hisabnya maka dia akan binasa. Allah itu akan sangat meneliti untuk orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu akan diteliti nih Bukhari Muslim. Tapi untuk orang yang beriman itu hisabnya akan dipermudah. Adapun orang yang diberi kitab dengan tangan kanan maka dia akan dihisab dengan mudah. Surat Al-Insyirah ayat
7 dan 8. Jadi berbanggalah kalau sudah dapat kitab dari sebelah kanan. Kalau dari sebelah kiri kemudian dari belakang pula, itu celaka itu. Tanda-tanda orang yang celaka. Sesungguhnya Allah akan mendekatkan seorang mukmin dan menutupinya. Lalu berkata, apakah kamu mengetahui dosa ini? Apakah kamu mengetahui dosa ini? Disebut 2 kali. Maka orang mukmin tersebut akan berkata, iya wahai Robku. Sehingga ketika Allah sudah membuatnya mengakui dosa-dosanya dan hamba tersebut melihat dirinya akan binasa karena dosa-dosa itu, maka Allah berkata, aku telah menutupi dosa-dosamu di dunia dan akan mengampunimu untuk hari ini. Maka dia pun akan diberikan kitab kebaikannya. Pengakuan kita tentang berdosanya kita sebagai seorang hamba itu bukan sembarang pengakuan. Di akhirat itu pengakuan itu adalah apa? Bentuk pengampunan sebenarnya. Sehingga yang tadinya dia banyak dosa tapi dia mengakui semuanya itu, maka dia akan diperlakukan seperti orang-orang yang beriman yang lain, mendapatkan kitab yang baik dari sebelah kanan. Kalau orang kafir kan dia sudah tahu bakal tempatnya di mana, tapi kenapa dia masih dihisap ya? Ya karena kan dipertanggungjawabkan Umi. Apa yang diperbuat, Iya.